pasangan di dunia tiba-tiba berantem dan putus secara bersamaan, tapi cuma satu pasangan ini aja yang bertahan. Sampai akhirnya mereka itu diundang ke acara TV karena penasaran banget gimana cara mereka bisa bertahan dengan badai putus ini. Ternyata pertama kali bertemu mereka itu nggak dandan sama sekali, dan bahkan mereka itu apa adanya banget. Bahkan di date pertama aja mereka saling jujur-jujuran, nggak mau bayarin satu sama lain, dan mereka patungan aja. Dan kalau si cewek ini ngomong terserah kalau lagi pilih makanan, si cowok langsung bikinin si cewek telur dadar aja. Bahkan kalau ada cewek lain, si cowok tetap menatap ceweknya karena ceweknya itu bener-bener cantiknya natural banget. Tapi ternyata semua ini terjadi karena ceweknya pakai skincare jadi cantiknya natural, ternyata cuma iklan doang. Rubah jahat ini udah mau makan telur burung, tapi tiba-tiba telurnya menetas di mulutnya dong. Bahkan tiba-tiba anak burungnya itu manggil dia dengan sebutan papa. Di situ dia pun jadi kasihan sama anak burung tersebut. Tadinya mau makan, dia jadi nggak tega. Bahkan akhirnya dia itu mulai menjaga anak burung tersebut seperti anaknya. Tapi anak burungnya selalu ngajak dia untuk terbang. Dan ketika anak burungnya udah kecapean, si ayah langsung melepaskan tangannya karena nggak mau anaknya jatuh dan mati bersama dia. Pas dia mau jatuh, ternyata yang nolongin dia adalah ibu asli dari burungnya. Ternyata si ibu itu udah mau menjemput anaknya kembali, dan bahkan dia berterima kasih banget sama Rubah ini karena telah merawat anaknya dengan tulus. Akhirnya si burung ini harus berpisah sama ayah Rubah. Pasangan ini selalu menjebak cewek untuk ganti baju di kamar mandi mereka. Jadi tiba-tiba ada seorang cewek yang kecipratan air kotor dari mobil yang lewat. Terus tiba-tiba ada pasangan ini baik banget. Dia ngajak cewek tersebut untuk ganti baju di kamar mandinya. Si cewek pun berterima kasih sama pasangan ini yang baik banget. Tapi ketika dia pulang, tiba-tiba pasangan ini tuh menelpon dia dan bahkan mengancam dia, katanya akan menyebarkan foto dia ganti baju. Kalau dia nggak mau disebar, dia harus membayar dengan jumlah uang yang banyak. Ternyata semua itu hanya jebakan doang. Dia itu sengaja bajunya dikotorin dan sengaja dijebak untuk ganti baju ke rumah pasangan ini sebenarnya untuk direkam. Dan nantinya cewek ini akan diperas. Tapi untungnya cewek ini udah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, sehingga pasangan penipu ini langsung ditangkap. Bocil gelandangan ini nggak pernah makan es krim seumur hidupnya. Pas dia minta ke orang kaya, dia malah dikatain dan diusir begitu aja. Bahkan dia itu sering banget minta-minta ke orang yang lagi nyemil, tapi selalu aja dia itu diusir. Sampai tiba-tiba suatu hari ada anak kecil yang baik banget, dia kasih balon ke gelandangan ini. Tapi ternyata bocil itu adalah anak dari ibu yang ngatain dia. Si ibu langsung suruh bocil itu untuk menjauh dari gelandangan tersebut. Tapi tiba-tiba bocilnya nyebrang gak lihat kanan kiri. Si gelandangan langsung menolong bocil itu supaya tidak tertabrak mobil. Dan ibunya melihat hal itu langsung kasihan banget sama bocil itu dan membelikan dia es krim yang dia minta tadi. Seorang anak bingung banget kenapa ibunya harus berbohong selama 30 tahun kalau dia itu suka makan ekor ikan. Jadi awalnya anak ini tuh udah besar dan dia itu izin menikah sama ibunya. Bahkan ibunya juga setuju banget anaknya menikah dengan calon istri yang super baik ini. Tapi pas perjalanan pulang, calon istrinya bilang kalau ibunya kasih dia sebuah buku, di mana buku ini adalah apapun yang anak ini suka. Dari semua minuman dan makanan yang anak ini suka, supaya istrinya tahu nantinya suaminya suka apa. Tapi di sini si anak itu baru tahu kalau selama 30 tahun ibunya itu berbohong sama dia. Ibunya selalu bilang kalau ibunya tuh nggak suka sama kepala ikan dan sukanya sama ekor ikan. Itu semua ternyata dilakukan ibunya karena dia tahu anaknya itu suka kepala ikan, jadi ibunya tuh ngalah. Di sini si anak itu langsung sadar kalau ibunya tuh benar-benar menyayangi dia. Setiap hari serigala ini pura-pura baik di depan anaknya yang merupakan anak kelinci. Jadi awalnya serigala ini lagi pingin makan anak kelinci, tapi tiba-tiba dia nggak tega banget. Suaminya yang melihat hal itu udah pingin makan dong, tapi suaminya nggak dibolehin sama istrinya yang membuat suaminya akhirnya pergi ninggalin istrinya. Akhirnya istri Rubah itu membesarkan anaknya sendiri sampai dia itu kelaparan karena kalau dia makan kelinci lainnya itu ngebuat anaknya itu takut. Akhirnya anaknya melihat Rubah ini tuh benar-benar kecapean banget dan si Rubah suruh kelincinya untuk pergi dari sini karena ternyata ibu Rubah udah nggak bisa membesarkan mereka. Dia pun akhirnya mati lemas karena nggak pernah makan sama sekali. Orang tua ini psikopat banget, dia mencabut pala anaknya supaya otaknya bisa dikontrol pakai sebuah tali. Jadi anak ini setiap hari tuh disuruh belajar terus, dia nggak boleh melakukan hobinya sama sekali. Nah lama-kelamaan anaknya itu berasa ada yang aneh banget sama dirinya, sampai tiba-tiba si anak itu menemukan ada benang di kakinya. Tidak hanya di kakinya aja, bahkan tangannya dan kepalanya itu dibuka sampai otaknya juga ada benang di situ. Ternyata benang itu dikontrol sama orang tuanya yang maksa dia untuk ada di ruangan belajar terus supaya dia itu sukses.
Karena si orang tua itu terobsesi banget punya anak yang pintar, sampai akhirnya si anak malah bukan menjadi manusia, malah berubah menjadi boneka yang dikontrol kayak gini. Bos ini penasaran banget kenapa pelayannya dia itu selalu ganti baju diem-diem di kantornya dia. Karena bosnya merasa pelayannya itu ngumpetin sesuatu, akhirnya si bosnya itu pura-pura kalau dia itu lagi mau perjalanan bisnis. Nah, pas bosnya udah pergi, ternyata ART-nya itu malah dandan di kantor bosnya dan pakai baju yang bener-bener kayak baju orang kaya. Ternyata si ART itu video call sama anaknya dan dia itu bohongin anaknya bilang kalau dia itu orang kaya. Itu supaya anaknya yang sakit itu bisa lebih tenang. Tapi ketika bosnya mengetahui hal itu, si ART udah takut banget. Tapi ternyata si bosnya malah naikin jabatan si ART-nya itu menjadi sekretaris bosnya, supaya dia bisa membiayai semua perawatan anaknya. Seorang bocil gunting susu dari nenek ini yang ada di warung, terus susunya disimpan gitu ke dalam sebuah wadah sama bocil ini. Awalnya si nenek gak sadar sama sekali, sampai tiba-tiba si nenek berasa, kok susunya udah ringan ya pas dia lihat ada bocil yang lagi minumin susunya dong. Ternyata si bocil itu kelaparan dan dia nyolong susu tersebut untuk dia kasih ke ibunya yang lagi sakit. Nah, ketika nenek itu ngikutin bocil ini, si nenek masih marah kepada bocil ini dan membuat bocil ini ketakutan. Tapi saat ngelihat ibunya yang lagi sakit dan perjuangan dari bocil ini, si nenek benar-benar gak jadi marah ke bocil ini dan langsung kasih bocil ini malah uang yang banyak. Karena kasihan banget melihat bocil ini yang hidupnya itu benar-benar susah dan harus membiayai ibunya. Dari kecil bocil ini udah curiga ayahnya itu benci banget sama dia karena ayahnya terlihat selalu cuekin dia. Dan ketika anaknya jualan, ayahnya itu bahkan gak melihat anaknya sama sekali. Itu membuat anaknya lama-lama tuh marah sama ayahnya. Tapi akhirnya ibunya membongkar semua yang terjadi. Ternyata selama ini ayahnya itu selalu ngikutin dia dan pingin anaknya itu untuk mandiri. Bahkan saat anaknya jual baju, ayahnya adalah pembeli pertama anak tersebut yang membeli semua barang-barang anaknya. Ternyata ayahnya takut kalau nanti ayahnya udah gak ada, dia mau membiasakan anaknya untuk hidup secara mandiri dan gak tergantung sama ayahnya. Padahal sebenarnya ayahnya selalu ada untuk dia. Cewek ini menemukan pria yang lupa ingatan, tiba-tiba dia malah jatuh cinta dong sama pria tersebut. Padahal pria tersebut benar-benar acak adul banget, tapi cewek ini merawat pria tersebut, bahkan dia itu mendandani pria tersebut supaya bersih lagi. Nah, sampai tiba-tiba mereka akhirnya mulai jatuh cinta. Namun sayangnya pria lupa ingatan ini ditemukan sama istrinya untuk kembali ke rumah. Tapi si pria ini udah terlanjur jatuh cinta sama cewek yang menemukan dia. Tapi ternyata istrinya itu cuma mantan doang. Mantan yang menginginkan duit dari pria gelandangan ini. Dan akhirnya si tukang salon baru tahu kalau pria gelandangan ini adalah pria yang benar-benar kaya banget dan pengusaha terbesar di sebuah kota. Tapi karena kebaikan cewek ini, akhirnya si cowok malah jatuh cinta sama tukang salonnya. Dan dia udah gak mau lagi kembali sama istrinya yang matre.